Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq, tentang melembutkan hati agar mudah itu ajaran Islam itu masuk ke dalam hatinya, agar mudah menjadi taat. Kitabur Riqaq masih bab ketiga 45 nya, karena hadisnya ada 8 ya. Imam Bukhari memasukkan hadisnya 8. Babun al-hasyru nya, bagaimana manusia dikumpulkan, yang ternyata kan di surat An-Nazi'at yang kebetulan lah berbarengannya kita kaji. Ternyata untuk bisa jangankan sampai yakin ya, untuk percaya bahwa ada hidup setelah mati itu hal yang sulit bagi manusia. Ya, bahkan yang percaya pun lah itunya, yang percaya pun disebutnya jadi tidak menunjukkan ya, tidak menunjukkan, artinya amalannya atau hidupnya itu tidak menunjukkan itunya bahwa dia itu orang yang percaya itu ada hidup setelah mati. Di mana hidup setelah mati itu kan ya di sininya diantaranya digambarkannya, di mana hidup setelah mati itu kan ditentukannya, hidup setelah mati itu ditentukan oleh amal selama di dunia. Nah, yang percaya ada hidup setelah mati itu tidak menunjukkan itu ya amalnya. Jadi seperti yang tidak percaya. Kalau yang sama sekali tidak percaya, orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu tidak percaya ada hidup setelah mati. Banyak di dalam Al-Qur'annya dimuat hal tersebut. Orang-orang kafir itu tidak percaya ada hidup setelah mati. Ya, sehingga akibatnya hidup mereka itu sama sekali tidak mempersiapkan. Yang tidak mempersiapkan itu untuk menghadapi hidup setelah mati. Nah, akibatnya segala sesuatunya hanya untuk di dunia. Ini yang orang Islam mestinya percaya, bahkan yakin itu ada hidup setelah mati, yang tentunya harus dipersiapkan itu dari sekarang, artinya dari hidup di dunia itu untuk mengumpulkan bekal menghadapi hidup setelah mati. Dan bekal yang benar itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, tidak banyak, hanya satu macam, yaitu amal soleh, gak ada yang lain. Nah, bab 45-nya babun al-hasyru, sekarang ini hadis ketiga. Hadis kedua kemarin, ya ini diantaranya kan seperti apa hidup di sana, hidup di akhirat. Hadis kedua yang kemarin menerangkan bahwa orang kafir yaitu orang-orang yang tidak percaya ya. Tidak percaya dan sehingga tidak mempersiapkan. Orang-orang kafirnya di hadis yang kedua, orang-orang kafir itu dihidupkan oleh Allah dengan kepala di bawah, kaki di atas. Kemarinnya hadisnya ada seseorang itu yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana bisa, mana mungkin itu kan orang kafir itu dihidupkan di akhirat, dimunculkan pertama kali, kemunculan mereka dan dikumpulkan itu kan di mahsyar.
Nah, bagaimana ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mungkin, mana bisa gitu orang kafir nanti dihidupkan kembali di akhirat, di mahsyar dengan kepala di bawah, dengan wajah yang diseret gitu ya. Jadi berjalannya demikian, gitu, wajahnya itu diseret. Rasulullah SAW kemudian menjawab, alaisallazi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiron ala an amsyahu qadiron ala an yumsyiahu ala wajhi yaumal qiyamah. Bukankah yang telah menjadikan manusia berjalan dengan dua kakinya di bumi itu mampu bisa untuk menjadikannya berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat. Artinya benar nih ya, kondisinya demikian nih. Orang kafir nanti ketika dihidupkan kembali di akhirat itu dengan kondisi demikian. Kepala di bawah, kakinya di atas, dan mereka berjalan itu dengan wajah yang diseret lah gitu ya. Jadi bukan, kalau kaki kan melangkah gitu ya, kalau kaki kan berjalan, kaki melangkah. Nah kalau yang wajahnya di bawah bagaimana? Ya seperti siput lah gitu, seperti siput keong gitu kan, ya gitulah paling maju gitu. Tapi kan ini wajahnya yang nempel ke hamparan di sana itu wajahnya. Dan itu sudah jelas, itu salah satu bentuk azab bagi mereka. Sejak dihidupkan saja gitu ya di akhirat, nanti di mahsyar dengan kondisi demikian itu sudah siksaan bagi mereka. Ya demikiannya hadis yang kedua kemarinnya. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, mana bisa atau mana mungkin, bagaimana bisa orang kafir nanti dikumpulkan pada hari kiamat dengan wajah di bawah gitu ya, dengan berjalan dengan wajahnya, atau persisnya diseret gitunya wajahnya. Rasulullah SAW menjawab, bukankah yang menjadikan manusia berjalan dengan dua kakinya ketika di dunia itu juga bisa, itu juga mampu untuk menjadikan manusia berjalan dengan wajahnya. Ya seperti siput, seperti keong gitulah berjalannya ngegelaser bukan melangkah gitu kan, karena kalau wajah melangkah kan nggak bisa. Sekarang hadis berikutnya. Nah ini 3 hadis nih ya. 3 hadis ini 4 hadis, berarti hadis 3, 4, 5, 6 ini isinya sama. Bahkan ada hadis ketiga dan keempat itu redaksinya pun persis sama. Hadis yang ketiga nih. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu innakum mulaqullahi hufatan uratan musyatan ghurlan. Nah hadis yang keempat juga sama nih ya. Hadis yang keempat juga dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu alal minbari yaqulu innakum mulaqullahi hufatan uratan ghurlan. Ini 2 dulu nih ya, nih hadisnya sama dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, meridhoi keduanya. Ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah ini isi matannya, matan atau redaksi hadisnya nih. Rasulullah bersabda, innakum mulaqullahi, sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah, akan menemui Allah. Hufatan, dalam keadaan. Ini keadaannya, artinya ketika dalam bahasa Arab nama hufatan itu mansub sebagai hal. Hal itu menerangkan keadaan. Nah di sini yang diterangkan keadaannya itu adalah innakum, sesungguhnya kalian, seluruh manusia nih yang dimaksudnya. Sesungguhnya seluruh manusia mulaku. Nah diterangkan keadaannya itu ketika mulak
lakullah, ketika apa namanya, kalau bahasa kitanya menemui lah, menjumpai, liko bertemu, ketika bertemu atau menemui Allah atau datang menghadap kepada Allah, hufatan. Nah, keadaannya seperti ini. Ada 4 nih di redaksi yang ini. 1, hufatan itu tanpa alas kaki, nyeker. Di mana sepatu gede eueuh di ditu. Eueuh pabrik. Hufatan ya, tanpa alas kaki. Urotan, telanjang. Aurat, urotan berarti telanjang tanpa sehelai benang pun lah gitu ya. Musyatan, kemudian ini dari masya yamshi, artinya berjalan kaki. Nah, kalau di hari sebelumnya kafir bukan berjalan kaki, datang menemui Allah dengan kepala di bawah gitunya, majunya itu tuh dengan wajah yang apa namanya, yang nempel ke hamparannya. Kemudian gurlan itu kondisi sebelum dikhitan atau disunat. Ya, jadi manusia itu kembali seperti ketika bayi, anggaplah bayi baru dilahirkan oleh ibunya, belum disunat. Ini ya kemaluannya gitunya, belum disunat gitu ya. Nah, di hadis yang kedua sama sih lah isinya. Hanya di hadis yang kedua Ibnu Abbas mengatakan sami tu Rasulullah SAW yakhtubu alal minbar. Ibnu Abbas di hadis yang ini mengatakan mendengar Nabi bersabda demikian itu ketika beliau khutbah di atas mimbar. Nah, karena Rasulullah SAW menyampaikan ilmu itu setiap saat. Ya, setiap saat gitu ya, tidak apa namanya di atas mimbar atau dalam apa namanya acara resmi, enggak. Rasulullah itu kan setiap saat menyampaikan ilmu. Bahkan ya jarang Rasulullah SAW itu ya khutbah apa, tapi kesehariannya Rasulullah sering bermajelis dengan para sahabat, apakah di dalam masjidnya membuat majelisnya atau di luar atau ketika sedang safar. Setiap saat lah intinya ya, setiap saat Rasulullah SAW itu menyampaikan ilmu yang terutamanya. Karena kalau yang disebut hadis gitu ya, hadis itu kan seperti ini sebutannya hadisnya, apa yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, hadis itu terbagi menjadi 3. Ya, kalau dalam ilmu hadis itu terbagi menjadi 3. 1 min qaulin, sabda Nabi. Yang kedua fi'lin, amalan Nabi. Yang ketiga takrir disebutnya. Takrirun Nabi itu Nabi menyetujui lah, anggapnya Nabi menyetujui apa yang diucapkan atau dilakukan oleh sahabat. Nah, ciri Nabi menyetujui itu minimal Nabi tidak berkomentar, Nabi tidak mengoreksi, karena kalau ada yang salah pasti oleh beliau dikoreksi, diluruskan. Contohnya nih ya, kita agak melebar lah sedikit nih. Ini kejadian apa namanya? Kejadian waktu Muaz mengimami sholat Isya, kan bacaannya panjang. Al-Baqarah. Salah seorang, bukan seluruhnya sih ini, salah seorang makmum ada yang memisahkan diri, bukan membatalkan sholatnya, dia memisahkan diri kemudian melanjutkan dan menyelesaikan sholatnya sendirian. Di situ juga di dalam masjid. Setelah selesai, orang ini kemudian segera keluar. Ada yang memberitahu kan kepada Muaz, ini ada seorang makmum yang melakukan demikian. Kemudian Muaz mengatakan, dasar munafik,
itunya huwa, kalau nggak salah huwa atau zalika munafikun. Ya kita anggaplah apa namanya, Muaz mengomentari demikian ya kepada orang tadi, nah, dasar munafik. Nah, ternyata dikatakan demikian orang ini apa namanya ya, bagi karena itu kan sahabat, berarti itu kan di zaman Rasulullah, berarti dia sahabat nih. Seorang sahabat dikatakan munafik itu berat. Karena munafik yang sesungguhnya yang ada saat itu di zaman Rasulullah itu adalah kafir yang berpura-pura masuk Islam. Nah, kalau ada sahabat yang dikatakan munafik, berat bagi sahabat. Akhirnya orang ini kan laporan kepada Nabi, laporannya itu yaitu karena saya dikatakan munafik oleh Muaz. Klarifikasi lah itunya, Muaz juga dipanggil oleh Rasulullah. Diklarifikasi, dikonfirmasi, artinya Rasulullah itu menampung atau apalah gitunya dari dua pihak, artinya tidak dari sebelah, dua-duanya. Menurut Muaz bagaimana, menurut orangnya yang dikatakan munafik bagaimana. Dari kejadian itu kemudian Rasulullah SAW afattanun anta ya Muaz, ternyata yang salah Muaz. Apa kamu mau menjauhkan, merusaknya? Fattanun membuat fitnah, apa kamu mau merusak Islam? Itu teguran Rasulullah kepada Muaz. Tong panjang ting, jangan terlalu panjang gitu baca suratnya. Bahkan kemudian Rasulullah menyebutkan surat-surat, jangan terlalu panjang, baca saja surat ini, Al-Lail kalau nggak salahnya yang disebut oleh Rasulullah. Bacalah surat Al-Lail, surat Asy-Syams. Tapi nah, di dalam hadis itu Rasulullah SAW tidak menyatakan salah perkataan Muaz mengomentari, mengatakan dasar munafik. Itu tidak dikoreksi oleh Rasulullah. Itu tidak dikoreksinya, tidak dinyatakan salah, tidak berkomentar apa-apa. Artinya Rasulullah setuju dengan perkataan Muaz yang itu. Setujunya bagaimana? Orang lain berjamaah, dia sholat sendirian, namanya apa? Ya, di hadis itunya Rasulullah tidak mengoreksi hanya perkataan Muaz bin Jabal. Artinya iya seperti itu masalahnya. Berarti saat itu di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada seorang pun sahabat yang sengaja sholat sendirian. Ini saja dengan kejadian demikian komentarnya tetap sama. Asalnya ikut berjamaah. Ternyata ada keperluan yang mendesak. Kenapa orang ini sampai memisahkan diri? Kan makmum yang lain enggak. Karena yang berjamaahnya kan bukan dua orang kan. Muaz itu bukan dua orang berjamaahnya, satu masjid di satu kampung lah gitu. Kenapa yang memisahkan diri hanya satu orang? Ternyata orang ini punya keperluan yang sangat mendesak, harus segera dilakukan. Kalau terus mengikuti Muaz baca surat Al-Baqarah, ini selesainya kapan? Nah, tapi memisahkan diri benang merahnya berarti kan orang lain berjamaah, dia sholat sendirian. Muaz mengatakan munafik. Rasulullah tidak mengoreksi perkataan Muaz. Ya memang demikian sebetulnya. Kalau orang yang sengaja orang lain berjamaah kan jadi seperti itu, benang merahnya orang lain kan berjamaah, tapi dia malah sholat sendirian. Muaz mana tahu alasannya? Orang itu Muaz kan tidak tahu alasannya, karena orang ini kan segera menyelesaikan sholatnya kemudian keluar. Ada yang tahu nggak alasannya apa? Ya kan tidak ada. Muaz tahunya orang lain berjamaah, dia malah memisahkan diri, salat sendirian. Muaz mengatakan dasar munafik, benar nggak? Kalau salah pasti dikoreksi oleh Rasulullah. Itu diantara contohnya takrir itu hadis itu ada yang berupa sabda Nabi, qaulnya ucapan sabda, ada fi'lun Nabi, amalan Nabi. Ada juga takrir, yaitu
Nabi setuju terhadap apa yang diucapkan atau diamalkan oleh sahabat. Hukumnya sama dengan dari Nabi sendiri, sama dengan Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Nah, itu benang merahnya gitunya, bahwa Nabi tidak mengoreksi, tidak meluruskan, tidak menyatakan salah. Ketika Muaz mengatakan demikian, iya berarti itu sama hukumnya dengan Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Nah, benang merahnya Muaz mengatakan demikian itu karena kan tidak tahu alasan dia memisahkan diri apa. Kalau Rasulullah kan kemudian dapat penjelasan dari orangnya sendiri. Bukan tidak mau berjamaah, tapi saat itu ada kepentingan yang mendesak. Makanya setelah dapat penjelasan dari kedua belah pihak, Rasulullah yang menyalahkan Muaz, kamu yang terlalu panjang. Tapi komentar tadi untuk yang asalnya padahal berjamaah gitu kan, asalnya berjamaah karena ada keperluan yang mendesak maka memisahkan diri. Yang seperti itu saja sudah dikatakan munafik. Nah, Rasulullah tidak menyatakan komentar Muaz itu salah. Kalau dalam ilmu usul fikih, al-mafhumul aula teh, apalagi kalau dalam bahasa kita apalagi ini saja yang asalnya berjamaah memisahkan diri disebut munafik, apalagi yang memang tidak ikut, apalagi yang memang sengaja tidak ikut, apalagi yang demikian lebih pantas lagi untuk dikatakan munafik. Itu di bawah itu kan adanya di pintu itu, di pintu di bawah hadis Muslim. Ternyata memang dasarnya Muaz mengatakan demikian itu sabda Nabi. Karena Rasulullah yang menyabdakan orang yang sengaja tidak ikut berjamaah itu orang yang jelas-jelas itulah. Orang yang nyata ciri kemunafikannya. Ya pantas itu kan Rasulullah tidak akan mengoreksi. Memang benar Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Orang-orang yang secara sengaja tidak ikut berjamaah itu orang yang jelas-jelas kemunafikannya itu kalau sabda Nabi malah demikian. Nah, kembali ke sini nih, kalau di hadis yang ini nomor 3 dan 4. Pada hadis yang keempat itu Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW menyabdakan demikiannya itu yakhtubu alal minbar, ketika beliau khutbah di atas mimbar. Nah, adapun isi hadisnya yaitu kalau hadis yang nomor 2 itu menerangkan kondisi keadaan kafir waktu dihidupkan lagi, dikumpulkan di tempat awalnya kemunculan manusia di akhirat yang suka disebut mahsyar. Sebetulnya di Ibnu Hajar Al-Asqalani diantaranya sihnya karena yang saya baca kitab ini itu menyebutnya mauqi, bukan mahsyar. Ya, mauqi itu tempat berada gitu, tempat di mana beradanya gitu seseorang nanti waktu waktu dihidupkan kembali. Jadi satu tempat pasti, tapi tidak ada namanya sebetulnya. Yang muncullah mauqi, benar gitu disebut demikian. Mahsyar benar. Kalau mahsyar berarti menunjukkan itu bermakna tempat awal kemunculan manusia itu di satu tempat yang sama. Berarti seluruh manusia yang pernah diciptakan Allah itu dimunculkan, dihidupkan di akhirat itu di satu tempat yang sama. Muncullah kata mahsyar seperti ini, hasyaronya bagaimana manusia dikumpulkan, sebetulnya ini judulnya bagaimana manusia dikumpulkan. Nah, yang dimaksud dikumpulkan ini adalah dihidupkan kembali oleh Allah itu
dihidupkan kembali, ditempatkan di satu tempat yang sama. Ya, bagaimana manusia dikumpulkan itu kan, ini judulnya Al-Hasyru. Nah, di dalam hadis yang ketiga dan keempat ini Rasulullah SAW menerangkan keadaan kalau orang kafir di hadis yang kedua dengan keadaan yang demikian, dimunculkan, dihidupkan kembali dengan kondisi kepala di bawah, kaki di atas, sehingga mereka berjalan seperti diseret gitunya, pada wajah mereka itu terseret itu di atas tanah, itulah di atas hamparannya di sana. Nah, sementara secara umum juga ini ya, innakum, ini seluruh manusianya, bukan hanya orang Islam, ini seluruh manusia. Sesungguhnya kalian atau seluruh manusia akan mendatangi, akan menjumpai Allah. Nah, kondisinya seperti ini. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki, dan dalam kondisi belum disunat. Ya, dalam kondisi tidak bersunat. Kemudian hadis yang inilah kondisinya demikian lah itunya. Ya, manusia seutuhnya lah manusia seutuhnya. Itulah manusia seutuhnya. Seperti itulah manusia. Nah, anggaplah gitunya seperti yang baru dilahirkan, itu seperti manusia yang baru dilahirkan, ya nanti juga kan dilahirkan kembali, disebutlah muncul sebutan itu ya. Nanti dihidupkan di akhirat itu, nah, dalam tanda kutip dilahirkan kembali. Setelahnya dihidup di dunia seperti apa, kemudian dengan kejadian kiamat, kan ini rangkaian babnya demikian itu ya. Tiupan sangkakala pertama seperti apa, masalahnya bagaimana, lalu disambung ya, dilanjutkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, di mana tiupan sangkakala yang kedua ini yang menghidupkan. Kalau sebelumnya disebut mati, atau yang menyadarkan apabila sebelumnya itu manusia itu disebut pingsan. Ya, karena ada yang secara bahasa gitu, ada yang menggunakan kata pingsan. Dengan kejadian kiamat dihancurkan seluruh alam raya itu, manusia kemana? Pingsan. Nah, ada yang menyebut pingsan. Kalau mati, ya matilah betul-betul. Nah, di sana matinya itu betul-betul mati dalam kondisinya seperti orang pingsan, tidak sadar, tidak tahu apa-apa. Beda dengan kematian ketika mati yang meninggal dunia, itu tidak hilang kesadaran. Waktu didatangi malaikat mautnya sadar, tahu malaikat mautnya datang. Waktu dicabut ruhnya dari jasad sadar, bahkan Rasulullah menyebutkan itu rasanya sakit. Kemudian setelah lepas dari jasad, dibawalah oleh malaikat maut itu dikafani, kan kalau orang yang soleh kain kafannya dari surga, kemudian minyak wangi dari surga. Tapi kalau orang yang durhaka kan dikafaninya itu dengan ijuk lah, sebutlahnya dengan ijuk berwarna hitam yang bau neraka lah pokoknya nama. Nah, itu sadar tahu, merasakan. Kemudian dibawa oleh malaikat maut itu tahu, sadar, tidak hilang kesadaran. Tapi dengan tiupan sangkakala yang pertama, kehancuran seluruh alam raya, manusia hilang kesadaran lah, mau disebut mati ataupun pingsan sama lah. Karena manusia berarti setelah merasakan dahsyatnya kiamat, akhirnya manusia hilang kesadaran. Ketika ditiupan sangkakala yang kedua, muncullah manusia itu sudah berada di akhirat. Dan kemunculan pertama itu ya ini nih, di satu tempat di antara. Nah, kondisinya seperti ini. Banyak sebetulnya hadis yang menerangkan kondisi manusia di mahsyar seperti apa.
Ini kemunculan awal lah seperti ini gitu ya. Orang kafir muncul, dilahirkan kembali setelah mati atau pingsan atau hilang lah gitunya. Dihidupkan kembali, dimunculkan kembali dengan kondisi seperti tadi di hadis yang kedua. Nah, secara umum ini menerangkan kondisi lain. Ada 4 keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dibayangkan sekarang, Aisyah juga membayangkan sekarang mau gitu di mahsyar tanpa sehelai benang pun, wah malu. Iya kalau dibayangkan sekarang, ya kalau dibayangkan sekarang semua manusia gitu berkumpul tanpa sehelai benang pun malu. Iya pasti. Nanti juga ada nih ke bawah nih ya di hadis berikutnya. Nah ini saja saya kira ininya menerangkan kondisi keadaan manusia ketika dilahirkan kembali, dimunculkan, dihidupkan atau dibangkitkan, itu bahasanya gitunya. Ada yang dengan kata dibangkitkan, ada yang dengan kata dihidupkan. Nah, dilahirkan kembali, hufatan itu tidak beralas kaki. Aku bekal sepatu. Masa bekal sepatu dari dunia? emang cukup. Waktu di dunia nomor berapa sih sepatu? Udah di sana ukuran fisiknya kan sudah setinggi Monas, enggak akan cukup. Enggak, kalau mau bekal di sini nomor 205, jangan nomor 43. berarti sepatunya bakal nomor 205. Nah, sepatu nudi itu tuh di perapatan perapatan Cibaduyut. Kurang gede sih kira tadi. Tanpa alas kaki, benar-benar manusia seaslinya berartinya. Tanpa alas kaki, kemudian juga tidak tertutup, tidak ditutupi sehelai benang pun, kemudian berjalan kaki, ya berarti kan nggak ada kendaraan di sana. Ini pertama kemunculannya kan kan yang sebelumnya kan di bab sebelumnya itu tentang Allah menggenggam bumi, di mana bumi itu kan dikepal-kepal, diremas-remas. Itu yang nanti dijadikan hamparan di mahsyar. Seperti apa hamparannya di mahsyar? Yaitu ardun baydau afra'u kakursatin naqi. Yaitu satu hamparan yang putih, tidak ada noda sedikit pun dan tidak ada yang lain apapun itu untuk berteduh saja nggak ada. Benar-benar dataran itunya nggak ada yang lain. Ya toko sepatu, toko sandal nggak ada, makanya nyeker. Gitu nyeker. Terus toko baju nggak ada. Dalam keadaan telanjang, ya di sana dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian telanjang dan berjalan kaki, serta ini disebutkannya ghurlan, itu tidak berkhitan. Nah sepertinya yang itu seperti manusia itu di dunia yang baru dilahirkan ibunya kan tidak ada yang dilahirkan sudah berkhitan. Nah hadis yang keempat juga sama, hanya menerangkan kalau hadis yang keempat ada sedikit perbedaannya itu ternyata gitunya. Ibnu Abbas di hadis keempat menyatakan, nah Rasulullah waktu berkhutbah waktu menyampaikan ini ketika khutbah. Biasanya dia kalau yang disampaikan waktu khutbah itu hal-hal yang besar, hal-hal yang berat, hal-hal yang penting. Contohnya misalnya yang ini dia. Ini kalau nggak salah juga oleh Rasulullah disampaikannya dalam bentuk khutbah. Padahal saat itu khutbah apa? Sengaja saja Rasulullah khutbah. Yaitu ketika Rasulullah menyampaikan yang ini, Rasulullah itu sudah diberi penawaran oleh Allah. Ya penawarannya itu mau segera pulang atau masih mau di dunia, masih betah atau masih mau di dunia. Ya betah mah pasti moal atau namanya betah. Mau segera pulang sebutannya atau masih mau di dunia. Saat itu Rasulullah menyampaikannya dalam sengaja gitunya. Rasulullah itu kalau khutbah itu berarti Rasul itu
naik mimbarnya kalau di dalam masjidnya, naik mimbar ya kemudian memulainya dengan tahmid. Berarti ini seolah-olah semacam apanya, semacam resmi atau apalah gitunya, karena Rasulullah tadi kan menyampaikan, menyabdakan apa, mengerjakan apa, itu kan setiap saat semuanya itu ilmu dari Rasulullah. Nah, ketika menyampaikan hal tersebut Rasulullah SAW itu sengaja dalam bentuk khutbah, yaitu yang ketika Rasulullah diberi penawaran oleh Allah, khayyarallahu abdan baina dunya wa ma baina indahu wa baina ma indahu. Allah telah memberi penawaran kepada seorang hamba, pilihannya adalah yang antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Wa khayyaral abdu ma baina indallah, dan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Sakitu khutbahnya teh. Hanya sekian khutbahnya. Para sahabat yang mendengar ini tentang isinya gitunya, ini Rasulullah itu untuk menyampaikan yang demikian itu sengaja gitu khutbah dulu. Khutbah apa? Khutbah Jumat bukan, khutbah apa namanya gerhana misalnya bukan, ada sengaja saja Rasulullah khutbah. Nah, orang-orang saat itu atau para sahabat kan semuanya belum ngeh, alah bahasanya apa? Belum ngeh gitunya, apa sih maksud atau isi khutbah yang demikian itu. Yang lain mengatakan ya iyalah paling oke, ya pastilah, coba siapapun kalau diberi pilihan mau dunia atau yang ada di sisi Allah, pasti milih yang di sisi Allah. Yang paling dulu gitu ya apa namanya paham maksud Rasulullah ini apa, bagaimana, kemana nih arahnya sabda Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar nangis, yang lain malah anger saya disebut nage kalau di dalam bahasa hadisnya anger saraki aki aya nanon teh ceurik. Karena Abu Bakar saat itu menangis. Lalu mereka menanyakan kepada Abu Bakar, "Mayubkika ya Abu Bakrin, apa yang membuatmu menangis?" Sia nu teu ngarti mah. Cek Abu Bakar, sia nu teu ngarti mah. Kumaha gitu. Abu Bakar teh, kalian tidak paham. Rasulullah itu pamit kakara. Setelah dijelaskan oleh Abu Bakar demikian, barulah semuanya menangis. Ya kebayang bagi para sahabat itu kalau ditinggalkan oleh Rasulullah seperti apa. Nah itulah contohnya kalau karena khutbahnya itu tidak khutbah seperti khutbah Jumat, pasti khutbahnya khutbah gerhana. Nah, kadang-kadang Rasulullah itu mau menyampaikan sesuatu sengaja naik mimbar kemudian khutbah. Dianggaplah pengawasan umum itulah. Diayakeun pengawasan umum khutbahna ponok. Sakitu khutbahna teh. Dan Rasulullah terangkan hadis. Hadis unggul sih nu dibacakeun. Kalau kita kan harus menerangkan Quran, menerangkan hadis Rasulullah, terangkan hadis Rasulullah. Itu gitu ya unggul. Di mana Rasulullah terangkan hadis? Sini kata sumberna tuh diterangkan Rasulullah terangkan hadis, entah khutbah nanti paronok. Ini untuk isi hadisnya. Yang ini hanya menerangkan seperti itu, menerangkan kondisinya ya. Ketika seseorang di sini bahasanya innakum mulaku itu seperti banyak di ayat-ayat Al-Qur'annya tentang Allah ini liko Allah disebutnya. Liko Allah teh bertemu, berjumpa dengan Allah. Karena memang manusia itu disebutnya akan menghadap, akan kembali, itulah beragamnya kata yang dipakai di dalam Al-Qur'an. Ya misalnya kan summa ilaihi turja'un, itu kata yang seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian kalian semua hanya kepadanya, kepada Allah akan dikembalikan, tuh turja'un bahasanya. Ada lagi yang mulaku rabbihim, itu di ayat yang ini nih, surah tentang
khusyuk. Ayat yang ini yang auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri wassalat fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin allazina yazununa annahum mulaqu. Nah, sama nih seperti ini kata yang dipakainya, mulaqu rabbihim. Allazina yazununa, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu, kalau di situ akan bertemu dengan Tuhan mereka. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhan mereka. Nah, kemudian ada juga kata bendanya yang dipakai, liko Allah, pertemuan, bertemu dengan Allah. Di Quran juga banyak kata demikian digunakan. Jadi ada dengan kata kembali gitu kepada Allah, itu ada dengan kata bertemu itu dengan Allah. Ada juga yang kalau ayat ini kan doa Nabi Ibrahim, Rabbi la tuhzini, janganlah kau hinakan aku, nya di ayat tersebut. Ilaman atallaha, kalau ini berarti mendatangi Allah. Ilaman atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah atau mendatangi Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Jadi beragam gitunya, yang intinya sebetulnya bahwa kalau kembali ke awal gitu kisah manusia, Allah itu menempatkan Nabi Adam di surga. Kemudian Nabi Adam melanggar, oleh Allah diusir. Oleh Allah dikeluarkan, diusir dari surga. Yang kemudian ayat ke-35 itu kalau di surat Al-Baqarah. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu di sana, di surganya. Ya Adam uskun anta, wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama istrimu. Nah, itu keinginan Allah itu menempatkan manusia di sana. Tapi ternyata Nabi Adam melanggar, diusir oleh Allah. Jadi Nabi Adam dan keturunannya lah tentunya semua manusia jadinya berada di bumi ini menjalani hukuman, hidup di pengasingan, hidup di tempat pengusiran. Namanya hukuman kan tidak selamanya. Makanya ada di dunia ini kan tidak selamanya, itu hanya dalam tanda kutip menjalani hukuman karena Nabi Adam melanggar, dihukum oleh Allah, diusir. Dan harus kembali, berarti kan disebutnya berarti harus kembali karena Allah itu menginginkan menempatkan manusia di surga. Eta gitu tadi disebut kembali kepada Allah. Ada yang tahu jalannya, Nabi Adam saja nggak tahu dulu. Nabi Adam tahu nggak jalan ke surga? Tidak tahu. Ya ternyata seperti inilah gitu Allah menetapkan, diuji lagi oleh Allah. Ternyata waktu di surga kan tidak taat, dihukum. Gitulah waktu berada di surga tidak taat, melanggar, dihukum oleh Allah. Ya hukumannya adalah pertandingan usiran. Tidak ada home gitulah, away. Diusir oleh Allah. Itu hukuman, itu dari Allah. Ya, karena fa'azallahuma syaitanu mimma kana fi, kemudian setan menggelincirkan keduanya, yaitu menggodanya lah itunya supaya jadi melanggar Nabi Adam. Kemudian Allah merintahkan ihbitu, keluar kalian dari sana. Dihukum itu oleh Allahnya karena pelanggaran itu dihukum oleh Allah. Nah, ketika di dunianya diuji lagi oleh Allah. Selama hidup di dunia itu Allah kemudian menetapkan aturan yang melanggar berarti nggak akan bisa masuk surga. Yang sudah di surga saja diusir. Itu kan logikanya demikian ya. Yang sudah ada di surga saja kalau melanggar diusir. Dulu Nabi Adam mengalami hal seperti itu. Nah, ketika di bumi
Mah di tempat pengasingan, di tempat pengusiran dulu ya ngalanggar, mal tuh mal bisa balik, kun gitu mah artinya nggak akan bisa kembali. Waktu di surga Nabi Adam itu dituntut untuk taat, melanggar, diusir. Ketika di bumi diuji lagi oleh Allah, diberi lagi ujian gitu oleh Allah. Benar gak ingin kembali ke surga? Kalau ingin kembali ke surga berarti harus taat. Yang melanggar, yang tidak taat berarti turunan Nabi Adamnya. Kalau Nabi Adam sukses kembali ke surga. Nanti kalau Nabi Adam kan sukses kembali ke surga. Nabi Adam harus apal bersurga itu siga kumaha. Di bumi aduh jeung orai, jeung bayawak, jeung buaya, jeung komodo lieur di dunia mah. Betah di kitu. Nabi Adam itu berhasil katakanlah kembali ke surga melalui ujian selama di dunia di tempat pengasingan pengusiran ini oleh Allah diuji lagi benar ya benar-benar mau taat gak karena sudah terbukti dulu melanggar. Ya diujilah oleh Allah benar gak mau taat, iya ternyata Nabi Adam benar taat dan pasti akan kembali ke tempat semula Allah menginginkan menempatkan manusia yaitu di surga. Ya turunanana ya nu karunya mah. Ya, untuk kembali ke surga Nabi Adam sendiri setelah di bumi itu tidak tahu jalan ke surga itu yang mana. Nah Allah menunjukkannya dan itu berlaku untuk keturunannya. Hidup di pengasingan di bumi, di pengusiran, itu di perjalanan Rasulullah menyebutkan dengan syarat berarti yang taat akan kembali dan makanya banyak di dalam Al-Quran menyebutnya kan kembali manusia ya, banyak menyebutkannya ayat ataupun hadis yang menyebutkan akan kembali yang tidak taat berarti akan tersesat. Nah kembali ke sini nih ya ini menerangkan keadaan manusia secara umum ketika mulaku itu artinya bertemu bahkan di bab apa nih di bab sebelumnya. Ini bab ke-45-nya, bab ke-44 yaitu tentang Allah menggenggam bumi. Di bab 43 tentang tiupan sangkakala, bab ke berapa nih ya? Oh, bab sakaratul maut. Nih bab ke-42 tentang sakaratul maut. Ketika Rasulullah menyebutkan orang yang menyukai untuk bertemu dengan Allah, Allah pun menyukai bertemu dengannya. Orang yang membenci bertemu dengan Allah, Allah pun membenci bertemu dengannya. Kata tersebut itu sering digunakan oleh Rasulullah untuk kata tersebutnya sering digunakan untuk dengan arti meninggal, kematian. Sehingga Aisyah mengatakan emang ada gitu yang menyukai kematian itu jadinya demikian karena mengartikan bertemu dengan Allah itu seringnya Rasulullah menggunakan kata bertemu dengan Allah itu dengan arti kematian. Jadi pada pemahaman Aisyah kan bahwa barang siapa menyukai kematian Allah akan menyukainya. Barang siapa yang membenci kematian Allah akan membencinya. Dalam pikiran Aisyah mana ada orang yang menyukai kematian. Nah kadang-kadangnya mulakullah kata-kata bertemu dengan Allah itu di bab ke berapa sakaratul maut 42 itu juga sering digunakan untuk dengan makna lain yaitu wafat, mati, meninggal gitu ya. Banyak memang di dalam hadis pun Rasulullah SAW itu misalnya hadis yang ini kalau nggak salah nih yang kemarin nih Rasulullah itu kalau mau lakukan suatu amal kalau melakukan suatu amal maka beliau akan terus mengerjakannya sampai bertemu dengan Allah gitu di dalam hadisnya. Nah kalau ini berarti di sini bukan kematian karena ini benar-benar ini menggambarkan nanti kan di akhirat sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah. Nah ini dengan arti yang sesungguhnya. Meskipun ini menurut hadis yang ini nih ya, menurut hadis yang ini bahwa orang-orang kafir ketika di mahsyar, ketika manusia berada di mahsyar nanti kan akan ada pengumuman yang isinya memerintahkan ikutilah apa yang kalian sembah ketika di dunia.
terbagilah manusia dengan berdasarkan sembahannya masing-masing, anggaplah berbaris gitulahnya, berbarislah manusia berdasarkan sembahannya masing-masing. Nah, di mana kemudian dengan perintah demikian, ikuti apa yang kalian sembah ketika di dunia, terbagi, berbaris, anggaplah itunya berdasarkan sembahannya masing-masing, dan sembahannya ini, yang disembahnya ini akan berjalan menuju akhirat, jadi berjalan kemudian lompat ke ke dalam neraka. Perintahnya kan ikuti. Yang disembahnya lompat berarti harus ya ikut lompat berarti. Nah, ternyata lompatnya ke neraka. Wah, barulah manusia itu kemudian berulah mau kabur gitulah, mau kabur ingin menyelamatkan diri ke sana, kemudian ditangkap oleh malaikat, dilemparkan. Tinggallah orang-orang yang ketika di dunia menyembah Allah, mereka menanyakan, dulu kami menyembah Allah, Allahnya mana? Nah, kalau orang kafir berarti mereka sebetulnya tidak pernah melihat Allah. Saya kira memang demikian ya, karena kan Allah itu indah, bahkan lebih indah dari surga. Orang kafir gak kebagian yang nikmat. Ya, orang kafir itu nggak kebagian yang enak gitu, yang nikmat. Dan itu dimulai sejak meninggalkan dunia, masuk alam kubur. Mulai dari alam kubur mereka sudah mendapatkan yang buruk, mereka sudah mendapatkan azab, dan terus sampai akhirat. Kalau melihat Allah enak aja, cek Allah melihat Allah itu kan nikmat. Hanya seperti itu mereka itu diumumkan, ikuti apa yang kalian sembah, berbaris, kemudian berjalanlah patung berhala yang disembahnya lompat ke dalam neraka. Mereka melihat Allah tidak kebagian berarti. Karena orang-orang ini juga akan melihat Allahnya nanti setelah di surga, baru melihat Allah. Ini yang disebut menghadap kepada Allah ini nih ya. Karena semua manusia kan, kalau menurut ayat-ayat tadi ada yang rojiun, ada yang yurjaun, ada yang turjaun, itu disebutnya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi, nya kalimat istirja. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya hanya kepadanya. Wa inna ilaihi rojiun, kami akan kembali. Sebutannya demikian, semua manusia akan kembali kepada Allah. Ya, ternyata kan di sana beragam situasi yang yang terjadinya pada manusia. Kalau orang kafir tadi demikian, tidak diberi itunya oleh Allah untuk melihat wujud Allah, itu tidak diberi. Karena gitulahnya, karena Allah itu indah. Bahkan lebih indah dari surga, yang surganya saja kan entah seindah apa, Allah lebih indah, pencipta dan pemiliknya. Itu diantara surat naon teh kieu disebut surat yang ayat teh. Ada surat yang mengatakan barang siapa yang menginginkan akhirat maka kami memberinya lebih. Tadi antaranya ada yang menafsirkan lebihnya itu apa? Melihat Allah. Selain apa yang didapatkan di surga, kami memberi lebih, yaitu diizinkanlah itunya oleh Allah melihat wujudnya secara langsung. Nah, kembali lagi ke sini nih, ininya kondisi secara umum lah pokoknya lagi hadis ini menerangkan demikian. Hufatan itu berjalan kaki tanpa alas kaki, kondisi nanti manusia dikumpulkan di mahsyar, kemudian tidak tertutup sehelai benang pun atau telanjang bulat. Musyatan berjalan kaki, ghurlan tidak berkhitan. Berjalan kaki iya kan, keluar dari mahsyarnya saja kan menyeberang. Keluar dari mahsyarnya menuju ke tempat hisab. Jadi mahsyar bukan tempatnya dihisab. Keluar dari mahsyar itu kan untuk menuju tempat hisab itu kan menyeberang jembatan.
Itu yang hadis yang menerangkan tentang amanah dan silaturahmi, yang ketika menyeberang jembatan itu kan dikawal oleh di sisi kiri kanannya itu dengan amanah dan silaturahmi. Kalau yang amanahnya hilang, silaturahminya lemah, nges ragrag gitu didinya. Ya, karena Rasulullah kan menggambarkan yang menyeberang itu bermacam-macam. Ada yang secepat kilat, dan yang paling buruk adalah yang jatuh di sana ketika menyeberang, tidak sampai ke seberang. Berjalan kaki nyebrangnya. Dulu sihnya ada yang menerangkan mungkin ini untuk mendorong supaya mau berkurban. Ibadah kurban tanggal 10 Dzulhijjah kan ada kurban. Dulu itu para ulama ada yang menerangkan bahwa hewan kurban ini akan jadi tunggangan ketika menyeberang di titian jahanam jembatan jahanam yaitu karena di bawahnya neraka. Jadi diterangkan demikian, ini akan menjadi tunggangan pada hari kiamat. Padahal kalau dibayangkan sekarang kan gimana jadi tunggangan di sana gitu. Satu sapi kan oleh 7 orang. Jadi satu ekor sapi itu ditunggangi oleh 7 orang. Bisa gitu sapi ditumpahkan ke tujuan. Nu hiji dina sirah, nu hiji dina punuk, nu hiji dina kitu teh kan sapi mah aya nu ngajendulna, nu hiji kan ngajendulna, nu hiji deui teh kabagean montang kana buntutna. Heurin atuh da kulimaan we geus heurin dar 7 deui. Itu hanya menggambarkannya, jadi bukan yang mana sebenarnya. Hewan yang yang berkurban itu, si hewan kurbannya itu jadi tunggangan, enggak, karena di dalam hadisnya yang menerangkan menyeberang jembatan itu jalan kaki. Seperti ini ya, ketika Allah pertama kali menghidupkan kembali manusia itu dalam keadaan musyatan, diantaranya berjalan kaki, berarti tidak mengendarai apapun. Nah, hadis berikutnya nih, ini 2 hadis berikutnya juga hampir masih sama hadisnya, hanya ada perbedaan. Ini lebih lengkap lah, lebih panjang nih hadisnya nih ya. Nah, hadis berikutnya nih, ini dari Ibnu Abbas juga nih, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala qoma finan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala innakum syuruna hufatan uratan ghurlan kama bada'na awala khalqin nu'iduhu al-ayah wa inna awalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahimu al-khalilu wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhazu bihim zatasyimali fa aqulu ya rabbi soihabi ya rabbi soihabi usoihabi bukan asoihabinya di bahasa Arab lah, tasgir namanya ini, usoihabi fayaqulu innaka latadri ma ahdatsu ba'daka fa aqulu kama qalal abdu solihu wa kuntu alaihim syahida madumtu fihim ila qauli al hakimu qala fayuqalu innahum lam yazalu murtadina ala aqabihim. Ini agak panjang nih hadisnya, meskipun awalnya sama menerangkan yang tadi sama. Ini nih dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Kalau di hadis sebelumnya di mimbar. Rasulullah SAW-nya berdiri di mimbar di antara kami. Beliau berkhutbah. Nah, kalau di dalam hadis ini redaksinya faqala, Rasulullah bersabda, innakum mahsyuruna yaumal qiyamah. Innahum yahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan
dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak tertutup sehelai benang pun, dan tidak berkhitan. Rasulullah kemudian membacakan surat Al-Anbiya ayat 104. Ya, kita baca nih ya. Jadi Rasulullah itu menyampaikan demikian, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan itu pada hari kiamatnya dalam keadaan demikian. Nah, seperti yang Allah ungkapkan di surat Al-Maidah di ayat surat Al-Anbiya 104. Mana ayat nanti? Ini ayatnya seperti ini nih ya. Rasulullah kemudian membacakan ayat ini. Nih ayatnya seperti ini nih. Yauma natwis samaa katoyis sijili lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Nah, perhatikanlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Makanya kan diciptakan kembali, bolehlah bahasanya, dihidupkan kembali, dilahirkan kembali. Setelah proses yang tadinya dari tiupan sangkakala pertama, kemudian yang kedua, nah, Rasulullah menyandarkan kepada ayat ini. Kalian nanti akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak tertutup sehelai benang pun, tidak berkhitan. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Kalau berdasarkan hadisnya, kemudian Rasulullah kan menerangkan ya banyak kondisi, atau beliau banyak menerangkan tentang ini di mahsyarnya, sejak dimunculkan. Ini diantaranya ya dimunculkan dalam kondisi seperti ini, dimunculkan kembali atau dihidupkan kembali dalam kondisi seperti ini. Kemudian kan dia di hadis lain ada yang menerangkan kan dengan ukuran badan, dengan ya, badan atau fisiknya setinggi ukuran bapak kalian Nabi Adam. Jadi semuanya nanti akan sama. Di dunia ya no digantung. Tergantungnya tadi biru kemana gantung mau saya penek. Nanti di akhirat semuanya sama seukuran Nabi Adam ya. Nabi Adam itu 34-36 meteran, berarti itulah seukuran itu Monas. Tugu Monas tingginya sekian. Itu kan diantaranya kondisi yang diterangkan oleh Rasulullah di mahsyar itu, ketika dihidupkan lagi seperti itu kondisi badannya. Makanya di sini tanpa alas kaki. Emang mau bakal sepatu dari sini nomor berapa? Itu apa lah Nabi Adam baheula sepatunya nomor sabaraha? Nggak mau atuh nu di itu tuh perapatan Cibaduyut. Siana kurang gede segitu ge. Nah kalau kita sepatu nomor berapa? 34, gantungan kunci meureun tah mah. Sepatu nomor 34 sudah gitu. Nanti di sana Nabi Adam sepatunya nomor berapa? Bong 205 mah tah. Sepatuna. Shaquille O'Neal we nomor Michael Jordan we nomor 57 atuh. Ya Nabi Adam dengan badan setinggi Monas. Ya segitulah mulai lah. Kurang lebih sepatunya tidak beralas kaki. Nah banyaklahnya penjelasan tentang mahsyar. Nah Rasulullah menyabdakan demikian, tidak beralas kaki, tidak tertutup sehelai benang pun, kemudian tidak berkhitan. Beliau menyandarkan kepada ayat ini, sebagaimana kami telah memulai atau telah menciptakan pertama, yaitu menciptakan manusia di dunia, kan kondisinya demikian. Ketika dilahirkan oleh ibunya itu kan ya, tidak beralas kaki, banyak sepatu tijero.
Dor geus make popok deh. Make pampers. Lahir geus make pampers. Oh, telanjang bulat. Nah, Rasulullah menyandarkannya ke ayat ini, sebagaimana kami telah menciptakan penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Jadi kemunculan manusia nanti di akhirat muncul ya seperti dulu Allah menciptakan manusia pertama kali. Kemudian wa inna awalal khalaik, dan sesungguhnya awalal khalaik itu itulah seluruh manusia pokoknya ya. Nah, sesungguhnya dari semua manusia yang dihidupkan kembali di mahsyar tersebut, yuksa yaumal kiamati, yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Ya, yuksa inna awalal khalaiki yuksa yaumal kiamati Ibrahim. Yang pertama dari semua manusia yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, di hadis lain diterangkan pakaiannya itu dari sutra berwarna hijau. Kemudian yang kedua kalau nggak salah Rasulullah yang diberi pakaian itu, yang setelah Nabi Ibrahim yang pertama, kemudian Rasulullah SAW itu manusia berikutnya. Entah kita urutan berapa nih. Baturus dipakes. Baturus di Baraju Gara Raya sutra hijau urang taranjang kene. Taranjang kene. Ya udah sesuai urutan berarti. Sesuai urutan berarti batul bos Gara Raya atau pakai baju dari sutra nih taranjang kene we kekulunuan gitu kan dia. Komo kafir mah coba. Coba leumpang teh sirah dihanap. Yang di bajuan ngejang naon lah darek disiksa duruk pasti kaduruk baju lagi. Yang tadi kan di apa namanya di abringin naon atau bahasa Indonesia teh. Digiring lah gitu, digiring itu untuk lempar ke dalam neraka di bajuan percuma di bajuan gitu. Percuma dah kan. Rek kaduruk beureun lagi mun sutra mahal. Rek diduruk mah usah di bajuan sekalian. Nah, yang pertama dari semua manusia yang pertama diberi baju pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim Al-Khalil. Nah, itunya Al-Khalil, Khalilur Rahman ya gelarnya Nabi Ibrahim. Khalilur Rahman itu yang paling dicintai Allah itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, ini beliaunya yang pertama kali diberi baju oleh Allah pada hari kiamat. Wa innahu, nah ini sekarang kalimat baru lah gitunya kalau ini kalau yang tadi titik gitu pada Nabi Ibrahim adalah yang pertama diberi baju oleh Allah titik. Nah, sekarang kalimat baru nih. Innahu sayuja'u birijalin min ummati, sesungguhnya akan ada sekelompok orang dari umatku. Jadi makanya kalimat baru nih ya, kalau tadi sudah sampai Nabi Ibrahim sampai di sana. Sekarang kalimat baru. Dan sesungguhnya akan ada sekelompok dari umatku. Ya, rijalun min ummati, sekelompok orang dari umatku. Fayukhazu bihim zatashimal. Ini diculik, gitulah mungkinnya. Diculik dari arah kiri, yu'khadzu bihim zatashimal, diambil diculik gitulah dari arah sebelah kiri. Dan Rasulullah melihat, ini kan umatnya khususnya, dan Rasulullah melihat kejadian itu oleh malaikat pasti dirawu itulah bahasa Sunda mah dirawu, diambil diculik. Nah, Rasulullah melihat kejadian tersebut. Fa'aqulu, kemudian aku berkata, ya Robbi usai habi, nanti katanya itu ya hadis begini. Wahai Tuhanku, mereka itu adalah sekelompok sahabatku. Di sini menyebutnya usai habi kecil sih, sekelompok kecil itu. Wahai Tuhanku, usai habi, mereka itu sekelompok kecil sahabatku. Fayaqulu, kemudian di sini tidak disebutnya dari awal karena tadi yang mengambilnya si malaikat. Apakah ini yang
menjawabnya itu Allah atau malaikat? Kemudian ia berkata, siapa? Apa malaikat yang merenggutnya gitu yang menjawabnya? Atau Allah? Kalau Allah apa iya gitu? Allah sudah menampakkan suaranya di sana? Saya kira belum ya. Allah belum menampakkan suaranya. Ini dijawab oleh malaikat yang merenggutnya, innaka latadri ma ahdatsu ba'daka. Ini yang harus digarisbawahi ini diantaranya. Kamu tidak tahu. Kalau Rasulullah kan mengatakan itu adalah sekelompok kecil sahabatku. Kemudian dijawab, innaka latadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal, setelah kamu wafat. Jadi ini ketika masih di dunianya, orang-orang yang tadi direnggut itu diculik oleh malaikat itu orang yang seperti ini. Innaka latadri, ini jawab dari malaikatnya, kamu tidak tahu. Ma ahdatsu ba'daka, mereka ini mengada-adakan, menambah, mengubah, pokoknya menambah, menguranginya, mengada-adakan. Ma ahdatsu ba'daka artinya mengadakan, menambah, mengurang, mengubah gitulahnya agama ini setelah engkau tidak ada. Ahli bid'ah namanya kan, nggak ada yang lain sebutannya. Kalau Rasulullah kan masih mereka itu, katakanlah mereka itu umatku. Kamu tidak tahu mereka itu mengada-adakan dalam urusan agama itu setelah kamu tidak ada. Fa'aqulu kama qalal abdu, pasrah akhirnya Rasulullahnya ketika dijawab demikian. Kumaha atuh cek Nabi itu, benar artinya kan ya, Nabi kan seolah-olah mengatakan demikiannya, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan lah gitunya. Di sini menambah-nambah, mengubah agama setelah engkau tidak ada. Kemudian Rasulullah nih membaca fa'aqulu, kemudian aku mengatakan seperti yang dikatakan oleh hamba yang soleh, yaitu yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 117. Kurang lebih mungkinnya kalau dalam bahasa kita itu mengatakan kalau gitu sulit untuk mau bagaimana. Artinya ya salah sendiri, itu kan Rasulullah, salah sendiri kalau begitu. Kesalahannya adalah mereka ini menambah-nambah, mengadakan, memunculkan, artinya mengubah nih agama Islam yang Allah nyatakan sempurna. Kan agama Islam itu Allah sendiri kan yang mengatakan agama Islam ini sempurna. Ayat terakhir kan yang turun ayat yang menyatakan demikian. Ya kalau sudah sempurna jangan diubah. Mau ditambah, mau dikurang, mau diubah bagaimanapun jadi rusak, bukan jadi lebih baik. Kalau sesuatu yang dinyatakan ini sudah sempurna, coba diubah pasti jadi berkurang, jadi jelek, jadi rusak. Nah, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Ketika dijawab demikian, maka aku mengatakan kama qalal abdus solih, seperti yang dikatakan oleh hamba yang soleh. Yang dimaksud hamba yang solehnya, kita lihat dulu nih ayatnya, yaitu yang terdapat di surat Al-Anbiya 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafur azizul hakim. Nabi pasrah artinya bisa seperti ini. Jika engkau menyiksa mereka, kepada ini nih ya orang yang tadi memunculkannya, mengada-adakan, mengubah-ubah pokoknya nih agama Islam yang sudah sempurna. Rasulullah hanya bisa mengatakan seperti ini, berarti jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu juga. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha gagah, maha perkasa, dan maha bijaksana. Nah ini sebetulnya ini rangkaiannya di ayat 117-nya seperti ini ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Artinya orang-orang yang sezaman dengan
Rasulullah jamin, berarti aku saksi bagi mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, artinya apa yang terjadi dengan umatnya setelah Rasulullah tidak ada, ya mana Rasulullah tahu kan? Tapi Rasulullah berani bersaksi selama aku berada di tengah-tengah mereka. Itu ayat 117-nya ya. Ini nih yang ini nih, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Pantasnya Rasulullah menyabdakan la tasubbu ashabi, jangan mencaci, memaki, mencerca, menjelek-jelekan sahabatku. Gak akan ada, berarti aku saksinya selama aku berada di tengah mereka. Tapi setelah itu, maka setelah kau mewafatkan aku, Rasulullah kan nggak tahu apa-apa. Ternyata banyak nih yang mengerjakan, yang melakukan seperti ini yang disebutkan di sini, yaitu mengada-adakan, yang intinya mengubah agama Islam yang sudah sempurna. Maka Rasulullah hanya bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh di sini disebutnya hamba yang soleh. Dua orang nabi yang pernah mengatakan kalimat ini, Nabi Nuh dan Nabi Isa. Nabi Nuh dan Nabi Isa mengatakan, jika engkau menyiksa mereka, mereka adalah hambamu juga. Tapi jika engkau mengampuni mereka, seperti ini tadi, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Qala fayuqalu innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim. Ya ini pasti mereka itu, kalau di sebuah hadis itu dengan redaksi masyau alal kohkoro, berjalan mundur. Maksudnya berjalan mundur itu, anggaplah kalau ini nih, sebelum ada Islam, para sahabat itu kan jahiliyah, anggap batasinya di Mekah. Para sahabat kan jahiliyah. Sebutannya ini jahiliyah gitu, zaman jahiliyah. Kemudian setelah ada Islam, mereka masuk Islam. Setelah Rasulullah tidak ada, nah disebutnya mundur, balik lagi, setback ke belakang, kemana? Ke jahiliyah lagi. Meskipun ada yang mundurnya kembali ke belakang itu menjadi bahasanya murtad mundur, bahasa arti terjemah apa namanya harfiah irtada yartadu, mundur, artinya kembali menjadi jahiliyah. Meskipun ada yang kembali mundur jadi jahiliyahnya itu tidak kembali kafir. Yang kita kenal sebutan murtad itu kan orang yang keluar dari agama Islam. Murtad tidak hanya itu, mundur kembali ke belakang. Kemana? Ke masa jahiliyah meskipun agamanya Islam. Tapi kalakuan tak eta murtad nu kitu. Ada yang memang murtad itu melepas agama Islam, artinya dia keluar dari agama Islam kemudian menjadi kafir. Nah, eta murtad yang total gitu, eta murtadnya betul-betul sampai ke urusan akidahnya. Di surat Al-Maidah ayat seberahanya yang menyebut murtad ayat 50-an gitu. Makna murtad itu artinya mundur, ya ke belakang lah. Mundur kemana? Kembali menjadi jahiliyah. Nah, ada yang memang sampai melepas agama Islam, artinya keluar dari agama Islam jadi kafir. Ada juga yang mundur menjadi jahiliyah, padahal tetapi agamanya tetap Islam. Arti jahiliyah itu kan bodoh, berarti tidak, intinya kan jahiliyah itu tidak beragama dengan benar, mau muslim ataupun bukan. Kalau bukan muslim pasti agamanya tidak benar. Kalau bukan agama Islam pasti kan agamanya tidak benar. Nah ini orang Islam itu yang ada nggak orang Islam yang beragama Islam yang tidak benar?
banyak, justru yang benar yang susah, yang benar yang sulitin, yang benar-benar gitunya dalam beragama Islamnya itu justru yang sulit. Padahal tuntutan Allah itu kan misalnya di ayat Al-Baqarah 208 itu yang udkhulu fisilmi kafah, beragama Islamlah dengan total, gitulah intinya makna ayat tersebut, beragama Islamlah dengan total. Kemudian ada lagi yang man aslama wa ahsana islamahu, barang siapa beragama Islam dan membaguskan keislamannya, itu tuntutannya sebetulnya demikian. Ini malah sebaliknya, memang tidak sampai keluar dari agama Islam, tapi kelakuan amal kelakuan jahiliyah itu sebetulnya murtad, hanya tidak sampai total murtadnya, sampai melepas akidah yang benar atau keluar dari agama Islam. Nah ini nih hadis yang isinya masih sama sih, awalnya tadi kan menerangkan akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang bulat dan tidak bersunat. Nah Rasulullah menyatakan demikian, kemudian membacakan ayat di surat Al-Anbiya 104 yang tadi. Kemudian nanti akan ada dari umatku yang diambil secara diam-diam oleh malaikat. Ya, ternyata Rasulullah ketika melihat demikian, wah ya Allah, itu umatku, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Mereka ini mengubah-ubah atau dalam tanda kutip mereka ini merusak agama setelah kamu tidak ada. Ya Rasulullah pasrah kalau begitu, terserah. Kemudian Rasulullah kan membacakan ayat surat Al-Maidah ayat 117. Ya, jika engkau menyiksa mereka, mereka hambamu juga. Jika mereka mengampuni, engkau memang maha perkasa dan maha bijaksana. Terserah bertiga hadisnya isinya sama, hanya yang ketiga tadi ada tambahan. Yang keempat masih yang itu juga. Terserahlah, masih ada 3 lagi berarti hadisnya, dan hadisnya pun cukup panjang nih. Hadis yang ke-5 yang ke berapa berarti? Yang ke-7 dan ke-8 nanti isinya bedanya. Kalau tadi kan ada 4 hadis yang sama, kalau yang nanti ke-7 ke-8 beda dan hadisnya agak panjang lumayan.